Saudara, kita akan belajar tentang fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu artinya adalah sesuatu yang wajib dalam wudhu. Fardu itu ada dua, kewajiban itu ada dua, ada namanya syarat, ada namanya rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang mengesahkan sesuatu tapi di dalam atau sebelum melakukan. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang mengesahkan sesuatu dan di dalamnya. Jadi fardu ini termasuk rukun yang ada di dalam wudhu, yang wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka akan tidak sah wudhunya. Yang pertama adalah an-niyat inda ghusl wajhi. Niat ketika membasuh wajah. Jadi di situ ada dua langsung. Pertama niat, yang kedua adalah membasuh wajah. Tapi niat itu sebagai nomor satu, membasuh wajah itu yang nomor dua. Kedua-duanya diletakkan dalam satu kesatuan waktu. Ya, membasuh muka itu ya di dalam hatinya ada niat. Karena niat tidak boleh dibaca sebelum atau sesudah membasuh muka. Ini kalau dalam bahasa kitab lain dijelaskan qasdu syai'in muqtaranan bil fi'li. Menyengaja sesuatu disertai dengan pekerjaan. Jadi pekerjaannya adalah membasuh muka, kesengajaannya adalah di dalam hati. Apa yang harus diucapkan? Saya niat menghilangkan hadas kecil. Saya wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, atau bahasa Jawanya niat ingsun wudhu krono ngilangaken hukumnya hadas kang cilik. Jadi itu sudah nomor satu niat. Nomor dua adalah membasuh muka. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ini adalah ilal mirfaqaini, sampai siku-siku. Jadi membasuh kedua tangan itu, ini batasannya sampai sini. Semakin Anda ke sini, semakin itu pula Anda mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena pada saat ada orang yang membasuh tangan, kemudian dia melebihkan, itu lebih baik daripada kurang. Kalau kurang, batal. Ini kalau dalam bahasa kitab yang lain namanya hurun muhajjalin. Orang besok pada hari kiamat itu anggota wudhunya akan bersinar. Kalau dia melebihkan, maka sinarnya juga akan lebih. Jadi fardu yang ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai pada siku-siku. Yang keempat adalah mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian sirah. Sebagian itu begini. Jadi kalau Imam Syafi'i itu ya cukup dengan rambut satu ini, itu sudah bagus, sudah bisa merepresentasikan fardunya wudhu. Jadi Allahumma harim sya'ri wa sya'ri 'alan nar, ini doanya. Nah, saya ulangi lagi. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat adalah membasuh sebagian dari sirah. Kemudian nomor 5 adalah ghuslur rijlaini. Ghuslur rijlaini itu artinya membasuh kaki, kedua kaki, dari kaki sampai ke atas mata kaki. Jadi nggak sampai dengkul rapopo, nggak sampai lutut, nggak apa-apa. Jadi harus dibasuh sampai pada mata kaki atau atas mata kaki, supaya tidak mengurangi fardunya. Jangan sampai hanya telapak kaki, nggak boleh. Itu nomor 5. Nomor 6, at-tartib. Tartib itu adalah mengawali dari pertama, kemudian yang terakhir, diurut.
Apa urutannya kalau dalam Quran itu? Idza kuntum ila sholati, kalau kamu mau sholat, fasilu wujuhakum, maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kamu. Wa aidiakum, tangan. Jadi wajah tangan. Itu yang fardu loh ya. Ilal marofiki, sampai siku-siku. Wamsahu biruhusikum, kemudian mengusap sebagian sirah. Wa arjulakum, kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Ilal ka'bain, tumeka maring mata kaki. Itu baru yang fardu. Kemudian mengurutkan antara awal sampai akhir itu namanya tartib. Tartib itu urut. Nah, bagaimana dengan telinga? Bagaimana dengan tangan? Bagaimana dengan yang lain? Itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu maka yang perlu kita pelajari yang wajib-wajib dulu, yang fardu dulu, sehingga wudhu kita akan menjadi sah. Bagaimana dengan doa-doa? Seperti halnya Allahumma bayyid wajhi, Allahumma atini kitabi biyamini, Allahumma yang lain lah. Itu hukumnya sunnah. Tapi yang wajib yaitu